semuanya dimulai dari you make decision. Tapi after you make decision, siap nggak? Anda akan melewatin lembah yang namanya growth zone, lembah pertumbuhan. Nah, lembah pertumbuhan itu tidak ada kenyamanan. There is no comfort in growth zone, gitu kan? Iya. And nah, bagaimana? Nah, ini master mentornya nih, gitu kan? Gimana caranya untuk bisa di tengah pandemik ini mendatangkan customer yang customer tuh tetap cari kita gitu. Maksudnya mau badai krisis seperti apapun, tapi perusahaan kita tetap tegak berdiri gitu. Bahasa sederhananya. Benar. Jadi sebenarnya kita bersimpati dulu ya sama begitu banyak pemilik bisnis yang omsetnya turun luar biasa. Rata-rata turun bahkan omsetnya cuma sampai 10% sampai 20% dari normal gitu ya. Walaupun ada bisnis yang justru naik luar biasa gitu ya. Tapi kebanyakan bisnis itu turun banget luar biasa. UMKM itu turun luar biasa. Makanya kita semakin sibuk bantuin para pemilik bisnis yang lagi bisnisnya turun luar biasa gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah yang bikin sedih dulu. Yang bikin sedih adalah kalau lihat kemarin ada laporan di Bali gitu ya, segala macam. Ada bisnis-bisnis yang permanently sampai close gitu, banyak toko-toko yang akhirnya tutup gitu kan, segala macam. Itu sedih banget gitu kan. Nah, cuman gimana yang harus kita lakukan? Jawaban saya mungkin akan membuat kita semua yang nonton agak surprise gitu ya. Karena jawaban saya ada 4 langkah. Ada 4 langkah, Laura. Gimana mengurusin atau manage bisnis kita, termasuk bisnis Laura, di masa pandemik seperti ini. Atau lagi bisnis lagi krisis atau turun. 4 langkah. Langkah pertamanya, saya mau bilang bahwa langkah pertamanya adalah tetap balik lagi ke yang paling mendasar, yaitu apakah kita hidupnya mengandalkan Tuhan sungguhan. Itu dulu. Waktu kita lagi turun, lagi down segala macam, coba cek dulu. Kita hidupnya mengandalkan Tuhan sungguhan atau enggak? Kenapa ada kata sungguhan? Karena kadang-kadang kita di mulut ngomong, wah aku mah hidup mengandalkan Tuhan, wah Tuhan mah baik gitu kan ya. Belum tentu, ternyata cuma di mulut doang. Kenapa bisa bilang begitu? Kalau kita masih mikir pakai otaknya kita doang, kita masih ngandalin, gua kan kenal orang itu, wah network gua mah banyak. Berarti kita mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain. Itu mah bukan mengandalkan Tuhan namanya, benar nggak sih? Betul. Nah, ini saya ngomong begini bukan buat yang lagi nonton, bukan buat Laura juga, tapi buat saya juga, buat ngingetin. Hidup mengandalkan Tuhan. Itu berarti benar-benar kita berserah, tapi secara positif. Berserah secara aktif. Artinya bukan berserah, ya terserahlah Tuhan lah, kemana Tuhan mau saya ikut lah. Ya nggak gitu juga sih, gitu kan. Berserah secara aktif itu berarti ya, karena kan hati-hati kalau hidup kita ngeflow aja Jack gitu kan. Ngapung gitu kan. Ya, jadi nggak jadi apa-apa juga. Nggak jadi apa-apa. Ya kalau ibu dorong saya ngapung, kalau ibu nggak dorong saya nyangkut, Bu. Nah, hard eating kan jadinya, makan hati sama orang-orang kayak gitu kan. Nah, jadi 4 langkah. Yang pertama adalah kalau Anda lagi ngalamin krisis, Anda ngalamin masalah di bisnis Anda, bahkan di hidup Anda. Yang pertama, balik lagi yang paling mendasar. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Saya ngomong begini bukan malaikat. Saya juga, kalau cerita saya mah, banyak dosa dan sebagainya. Tapi saya terus belajar untuk makin dekat sama Tuhan gitu ya. Ini yang pertama. Yang pertama jadi apa tadi? Hidupnya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalau Anda pengen bisnis Anda naik luar biasa, Anda pengen bikin hidup Anda naik luar biasa. Saya belum ngomongin bisnis strategi, saya mau ngomongin yang mendasar dulu aja, ya. Ya, yang kedua adalah kita siap berubah nggak? Gitu. Kayak tadi Laura, I like it when you say apa yang bikin Laura turning point-nya naik. I made decision. Saya buat keputusan. Wow, I'm amazed sama jawaban itu karena semuanya dimulai dari you make decision. Tapi after you make decision, siap nggak? Anda akan lewatin lembah yang namanya growth zone, lembah pertumbuhan. Nah, lembah pertumbuhan itu tidak ada kenyamanan. There is no comfort in growth zone, gitu kan? Iya. And there is no growth in comfort zone. Yes. Jadi kita pilih aja, kita mau comfort aja, atau kita mau blaming, menyalahkan diri sendiri aja, atau kita mau excuse aja, atau kita mau blaming, nyalahin apa gitu, atau Anda mau terus entertain your negativity terus, ya udah spiraling down gitu kan. Kalau Laura pikirannya negativity, kenapa gue terbang waktu itu, kenapa gue jadi pramugari, kenapa gue begini, kenapa sih gue 19 tahun, ya nggak ada Laura hari ini lagi IG live sama Coach Nara, betul nggak sih?
So, jadi yang Nggak kedua, kelihatan. langkahnya dari 4 adalah Anda siap berubah nggak? Ya, Ngomong siap berubah tuh gampang seperti saya ngomong sekarang. betul. Cuman siap nggak waktu berubah itu sakit banget. Di stretch. Iya, enggak. Di stretch. Ya sama kayak olahraga lah ya. Sama kan semuanya sakit. Mau push up, mau yoga, pilates, apa segala macam gitu kan ya. Sakit. Tapi nanti lihat hasilnya. Lewatin proses. Ya. Jadi yang kedua begitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah Anda mengandalkan Tuhan, jangan minta kaya. Minta apa sama Tuhan? Minta hikmat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, iya dong. Yang Mahal kedua itu. adalah mahal itu. Yang kedua, saya percaya Laura bisa kepikiran risau bisnisnya, itu hikmat dari Tuhan, Tuhan bukain jalan. Pasti apapun ke depan, pasti Tuhan bukain jalan. Nah, yang kedua adalah siap berubah, siap diproses tuh ya. Siap diproses katanya, betul. Seperti emas, betul, iya. Ya, oke. Lanjut, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, begitu Anda udah mengandalkan Tuhan, dikasih hikmat, lalu Anda siap berubah, Anda siap diproses. Yang ketiga adalah boom, Anda harus boom bata. Kita semua harus boom bata. Apa tuh boom bata? Buka mata, buka telinga. Nah, jadi artinya seperti yang Laura alami juga, buka mata, buka telinga, berarti gini loh, saya percaya begini, tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Risau pernah diciptakan sebelumnya. Betul nggak sih? Jadi jangan kita pikirin, bagaimana sih risau yang enak? Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi tidak ada yang baru. Kalau gitu, tidak ada yang baru. Jadi pertanyaan, orang anggap itu baru, tapi bukan risol, tapi maksudnya anything yang Anda pikir baru gitu, yang kita pikir baru. Tapi nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Dan kalau gitu, resepnya gimana? Cari aja orang yang udah nangis-nangis, berdarah-darah, ketemu resep yang kita mau lagi bikin. Gitu doang kan tugasnya. Buka mata, buka telinga, belajar dari manapun dan segala macamnya. Ya. Tapi pesan saya untuk poin ketiga ini simple. Learn before you earn. Belajarlah, learn before you earn. Sebelum Anda mendapatkan, menghasilkan. Cuma hati-hati orang kebanyakan kebablasan belajar terus. Kagak action-action. Ya kapan larinya gitu kan ya. Jadi, learn before you earn. And then yang paling hasil apa? Earn while you are learning. Nah, itu yang paling menyenangkan. Hati-hati, learn before you earn, terus-terusan learn before you earn, belajar terus. Nah makanya kalau di Gratio kita nggak mau cuma orang belajar, orang dipaksa tanda kutip sama coachnya, action gitu kan, makanya dapat hasil karena dia action. Boom bata yang ketiga. Dan yang keempat hubungan sama yang tadi adalah kita bisa action nggak? Kita mau action nggak? Kita berani action nggak? Jangan ngomong doang. Ini kalau kita IG Live terus, kalau kita nggak action juga nggak menghasilkan apa-apa. Betul nggak sih? Benar, kalau benar, Anda nontonin IG Live Coach Anas dan Laura terus juga nggak ada apa. Justru yang penting abis setelah ini. Ya, abis setelah ini kita harus take action. Dan take action apakah langsung sukses? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Makanya tidak semua orang bisa sukses, betul? Jadi kalau gitu gimana? Berarti kita tahu sukses itu proses. Gitu. Nah, Laura, saya tidak jawab dengan hard dimension, which is bangun bisnis begini-begini. Kenapa? Karena Coach Yana udah bikin dan udah bagikan 7 strategi praktis, beneran praktis, bagaimana bisnis bisa ngelewatin pandemik, bisa ngelewatin krisis. Buat Anda yang belum tahu itu, cari aja di YouTube-nya Coach Yana Pauli, Coach Yana Pauli atau Business is Fun, atau di Instagram-nya atau di Facebook.